Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayatuhal ummahat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga bisa melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju majelis ilmu, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita membahas hadis yang kedua dari Kitabul Jami' yang berkaitan dengan wasilatu adami izdira'i ni'matillahi. Wasilah agar supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah atau perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian, yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru, karena ini lebih layak. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, unduru, di dalam hadis ini tadi disebutkan oleh Rasulullah lafaz unduru. Ini adalah al-amru fil amr huna lil irsyad, akan tetapi maknanya adalah irsyad, petunjuk. Perintah fil amr di sini, kata perintah di sini maknanya adalah untuk petunjuk. Maknanya unduru di sini halil muradu an-nadru bil ain, yakni bil basar atau bil basirah. Apakah yang dimaksud dengan an-nadru di sini adalah melihat dengan mata
atau dengan ilmu? Maka jawabannya atsani, an-nadru bil basirah, dengan basirah, dengan ilmu. Kemudian sabda Rasulullah, illa man huwa asfala minkum, maknanya adalah yakni bi ni'matillahi alaihi, orang yang lebih bawah, lebih rendah dari kalian yang berkaitan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Sawa'an kanat an-ni'matu diniyatan au dunyawiyatan. Sama saja apakah nikmat ini berkaitan dengan nikmat dunia atau nikmat agama. La tandur liman fawqaka. Jangan lihat orang yang lebih tinggi darimu. Orang yang berada di atasmu. Bahkan undur ila man huwa dunaka. Lihatlah kepada orang yang berada di lebih rendah darimu. Wa allalaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Rasulullah memberikan alasan kenapa Rasulullah perintahkan hal ini. Alasannya adalah fa huwa ajdaru. Ini lebih layak. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, sehingga kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Wa ni'matullahi tasmalu ni'amid din wa ni'amid dunia. Nikmat Allah ini mencakup nikmat agama dan nikmat dunia. Wa hadza minal irsyadil hakim, dan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu la syakka anna Allah taala ja'ala an-nas mutafawitina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia bertingkat-tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 21, undur, maka perhatikanlah, lihatlah, kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din, bagaimana kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Mutafawitina fil mal, fil akli, fil quwa, fil walad, fi kulli syai'. Ya, misalnya ya, perbedaan dalam sisi harta, akal, kekuatan, anak, dan segala sesuatu. Ada yang anaknya 6, ada yang 5, ada yang baru 3, bahkan ada yang belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah lama menikah misalnya. Hatta fi surati al-khalqiyati an-nasu yatafawwatuna. Begitu juga sampai pun dalam bentuk tubuh ya, manusia itu berbeda-beda. Ya, manusia berbeda-beda. Wa yuqalu innahu la yumkin an tajida isnaini mutasawiyaini fi kulli syai'in hatta wa in taqarabu fi subhi jiddan wala budda an yakuna bainahum tafawut. Sampai dikatakan tidak mungkin kita mendapati dua hal yang sama persis dari segala sisinya, walaupun dia benar-benar sama. Mesti kita akan dapati di antara mereka itu ada perbedaan. Fa idza kanu mutafawitina fa minhum al-ali wa minhum nazil. Misalnya ya, perbedaan mereka itu ada yang tinggi, ada yang pendek misalnya. Wa anta la tanzur ila al-ali, maka engkau jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Kenapa? Li'annaka idza nadarta ila al-ali ihtaqarat ni'matallahi 'alaika. Engkau akan meremehkan nikmat Allah. Kalau kita lihat,
Kita ditakdirkan oleh Allah ya pendek misalnya. Hari-hari lihat yang tinggi, yang jangkung. Mesti kita akan mengatakan, aduh aku ini gimana ya. Allah kenapa ini? Ini akan muncul. Kita akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita. Bal undur ila man dunaka. Jadi dalam hal ini lihatlah kepada orang yang lebih pendek dari kita. Iya. Wa linufarrid masalan. Contoh misalnya kita berikan permisalan. Anna nadraka dha'ifun la yatazawwaju isrina mitran. Misalnya juga penglihatan kita itu lemah. Yang paling banter itu 20 meter lah. Wa yujadu man nadruhu la yatazawwaju asra amtar. Ada juga kita lihat ada orang yang penglihatannya itu cuma 10 meter saja, paling banter 10 meter. Wa yujadu man nadruhu yatazawwaju mi'ata metrin. Tapi di sana juga ada yang penglihatannya sampai jauh sekali, 100 meter. Maka kita katakan alladzi fawqakal an walladzi yatazawwaju mi'a metrin wa dunaka asra amtar wa anta bainahuma. Maka dalam kondisi seperti ini, contoh ini, kita itu berada di antara keduanya. Di antara yang 100 dengan yang 10 tadi. Ya, kita di antara yang dua ini. Apa yang kita lakukan? Inna dharta ilal a'la. Kalau engkau lihatnya kepada orang yang lebih tinggi dia darimu tadi, yang lebih bagus penglihatannya darimu, maka satakul engkau akan mengatakan Allah marozaqani. Allah ini tidak memberikan rezeki kepadaku. Padahal dia tadi sudah diberi rezeki, masih bisa melihat walaupun cuma 20 meter. Di sana masih ada yang 10 meter. Mislu hadza wa a'tani aqal wa tazdari ni'matallahi 'alaika fi hadzal basar. Maka akhirnya engkau akan meremehkan nikmat Allah yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu, yaitu berupa penglihatan. Idza nadarta litsani, sedangkan jika engkau lihat kepada orang yang kedua yang 10 meter tadi, qulta alhamdulillah, maka engkau akan mengatakan alhamdulillah. A'tani Allah khairan minhu. Allah telah memberikan aku lebih baik darinya. Fa'arafta qadra ni'matillahi 'alaika wa syakarta 'ala dzalika. Maka engkau akan mengetahui kadar nikmat Allah atasmu sehingga engkau bisa bersyukur akan hal itu. Fil ilmi, dalam masalah ilmu misalnya, ra'aita syakhsan indahu hafizatun qawiyatun, dzakiratun qawiyatun, fahmun qawiyyun. Kau melihat ada seseorang yang memiliki hafalan yang sangat kuat, ya, ingatan yang sangat kuat, pemahaman yang sangat kuat. Wa insanun tuhfiduhul yaum satran wahidan qabla an yabruda majlisuhu min suhunatihi idza qama minhu wajadtahu nasiyan. Ada orang sudah berusaha ngapal 1 hari 1 baris, sebelum lagi dingin majlis, berdiri udah lupa. Ya. Ada yang seperti ini. Wa anta yabqa al-ilma ma'aka limuddatin sa'ataini aw thalasa aw arba'a aw khamsa sa'at. Sedangkan engkau misalnya ya bisa bertahanlah hafalan itu misalnya 2 jam atau 3 jam atau 4 jam atau 5 jam. Inna dharta ila alladhi yabqa al-hifdhu ma'ahu syahrain aw sanatain. Kalau engkau itu perhatiannya cuma kepada orang yang hafalannya tadi bisa bertahan 1-2 bulan atau 2 tahun, maka qulta ma indi syai'. Engkau akan mengatakan saya enggak bisa apa-apa ini. Saya enggak punya apa-apa ini.
In nadarta litsani, akan tapi jika engkau lihat kepada orang yang kedua, qulta alhamdulillah indi khair. Engkau akan mengatakan alhamdulillah saya masih baiklah, lebih baik. Maka mata yatabayyanu laka ni'matullah. Kalau seperti ini kapan engkau akan mengetahui nikmat Allah ada padamu? Jika kita melihat orang yang di bawah kita. Idza nadarta ila man dunaka fil akhlaq, kadzalika wajadta insanan fi ghayati ma yakunu ahlak, sadruhu munsarihun, wajhu talikun, kalamhu tayyibun, daimul bashar, daimut tabasum. Sedangkan yang lain kau juga mendapati seorang yang misalnya engkau melihat kepada orang yang akhlaknya buruk. Begitu juga engkau melihat kepada orang yang akhlaknya sangat baik sekali. Lapang dadanya, ya, ramah orangnya, baik ucapannya, ya, wajahnya itu wajah orang yang ramah. Kemudian murah senyum. Ya. Wa akhar, dan yang lain lagi, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Wajhu abus, kamtorir, ya wajahnya cemberut saja, kasar. Maka orang yang seperti ini la yuridu ahadun an yatakallama, enggak ada seorang pun yang mau bicara dengannya. Wa anta bil wasat, engkau dalam posisi pertengahan di antara kedua orang ini. Tandur ilaman, maka kita lihat kepada siapa? Jelas. Kepada yang lebih parah dari kita lah. Ya, jangan lihat yang tadi sangat baik. Lawajadta insanan kasirul ibadah min salatin wa sadaqatin wa saumin wa birril walidain silaturahmi insanan duna dzalika. Kau misalnya juga kau mendapati orang ini sangat rajin ibadah, banyak ibadahnya. Salat, sedekah, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi. Dan ada manusia yang di bawahnya. Mahmalun wa anta bainahuma. Dan engkau di antara keduanya, tandur ilaman, maka tandur ilasfal. Lihat kepada yang lebih parah. Li'anna ni'matullah fid din aqwa wa asaddu fadlan min ni'matid dunya. Karena nikmat Allah dalam agama itu lebih kuat, ya, lebih besar keutamaannya dibanding nikmat dunia. Taqul alhamdulillahilladzi hadani ana fi khairin. Maka hendaknya kau ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan tunjuk kepada aku dalam kebaikan. Lakin ayyuhal ihwa, tetapi perhatikan ya, contoh-contoh ini, contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini, kata beliau, hadza la yamna'uka an tastabiqa al khairat. Ini semua tidak menghalangi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini semua tidak menghalangi untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang tadi itu, contoh yang tadi itu hanya sebatas ketika kita melihat orang saja, melihat orang. Tapi kalau dalam perbuatan kita boleh berlomba-lomba. Ya, boleh berlomba-lomba. La naqul, tidak kita katakan kif makanaka, udah berhenti saja di tempatmu seperti itu. Bahkan kita katakan is'a fil khair. Berusahalah dalam kebaikan. Lakin min haitsu nikmat la tandur ila man huwa a'la minka. Akan tapi dari sisi nikmatnya, ya, sisi nikmat, engkau itu jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu. Li annaka idza nadarta ila man huwa a'la minka,
Karena jika engkau melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu, taqulu ma'an amallahu alayya. Kau akan mengatakan Allah tidak memberikan nikmat kepadaku. Ya, jadi sekali lagi ini dalam sisi melihat nikmat saja, nikmat yang sudah ada pada kita banding-bandingkan. Kalau ingin membandingkan maka bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kita. Adapun dalam sisi perbuatan tetap kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Kemudian beliau mengatakan, amma tafriqu ba'dul ulama baina umuriddin wa dunya fa fihi nazar. Adapun sebagian para ulama membedakan antara urusan dunia dan agama dalam masalah hadis ini, ya, maka ini perlu ditinjau ulang, kata beliau. Kenapa? Lianal hadis amun. Karena hadisnya itu sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Itu umum sifatnya. Tidak ada perbedaan antara nikmat dunia atau nikmat akhirat. Wal insan yabghatu syakhsal ladzi a'tahu Allah taala quwwata fid din wa fi'lan lil khairat wa tarkan lil munkarat. Bahkan kita ya dibolehkan untuk ghibthah. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu seperti hasad, cuma perbedaannya kalau hasad kita iri kepada seorang dan ingin agar nikmat yang ada pada seorang itu hilang. Kita iri biar itu orang itu tidak mendapatkan nikmat, itu aja. Kalau ghibthah kita iri tapi bukan irinya dalam rangka biar orang itu celaka atau biar hilang nikmatnya, tidak, tapi bagaimana saya seperti dia. Nah, gitu. Itu perbedaannya. Perbedaan hasad dengan ghibthah. Kita iri dengan seseorang, tapi iri membangun istilahnya. Iri yang menjadikan kita termotivasi, itu ghibthah. Ya. Bagaimana saya bisa seperti dirinya? Maka seperti ini dibolehkan. Ya, kita boleh ghibthah, boleh iri kepada orang yang telah diberikan kekuatan dalam masalah agama, senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya, kita harus ghibthah seperti ini. Min insanin duna dzalika. Ada juga manusia selain itu. La yara anallaha an'ama alaihi kama an'ama alal akhar al-alim. Dia tidak melihat bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepadanya sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada orang yang lain, yang alim tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam arsyadana ila hadhihi an-nadhariyah bil idhafati ila ni'matillahi alaina laisa bil idhafati ila fi'lina. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita dalam masalah melihat ini, itu yang berkaitan dengan nikmat Allah yang ada pada kita, bukan yang berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, bukan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan kita. Hatta fi umurid dunya, sampai pun dalam urusan dunia. Idza ra'aita insanan an'ama Allah bi khuluqin tayyibin wa insanan bil 'aks alla yazdara bika an takuna mislal awal. Jika engkau melihat ada orang Allah telah berikan kepadanya akhlak yang baik, juga ada orang kebalikannya, maka tidak layak kalau kita berangan-angan seperti yang pertama. Ya. Hatal insan alladhi an'ama Allah alaihi bil mal, maka alla yazdara bika an takuna misal awal. Maka ya tidak mengapa, maka tidak mengapa kalau kita berkeinginan seperti orang yang pertama yang memiliki akhlak yang baik.
Hatal insan alladzi an'ama Allah alaihi bil mal, sampai pun tentang manusia ya, berkaitan dengan orang yang Allah berikan harta kepadanya. Ya, rubbama yaqul ana as'a li talabil mal, saya berusaha untuk mencari harta, la'allallaha yuwaffiqani kama wafaqal akhar. Maka tidak mengapa kita katakan ya seperti ini. Pokoknya saya ini berusaha cari harta, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik kepadaku sebagaimana Allah berikan taufik kepadanya. Bisa dapat harta. Artinya apa? Kenapa ya bisa kaya dia? Apa ya hasil usahanya? Bagaimana misalnya dia berdagang, dagang yang sukses. Kita belajar darinya, boleh. Bagaimana cara antum bisa sukses seperti ini? Cari pengalaman darinya, boleh. Ya, dari sisi perbuatan ini boleh. Ya. Bagaimana antum bisa kali Anda memahami? Kawan-kawan ini cepat kali, udahlah Anda nggak mau belajar. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau melihat ada orang pandai tanya, antum gimana sih cara belajarnya? Ini boleh. Ya, sekali lagi, ini boleh. Ada orang sukses dalam urusan dunianya, usahanya sukses, kita tanya gimana sih cara sukses antum? Resep suksesnya bagaimana? Itu boleh. Nah. Ala kulli hal, idza kana al-maqsud an-nadhar ila ma an'ama Allahu bihi min malin wa banin wa ilmin wa amalin wa ibadatin bin nadhari ila idafatihi ila Allah fandur ila man wa asfala mutlaqan. Ya, jika yang dimaksud adalah melihat kepada apa yang Allah telah berikan berupa harta, anak, ilmu, amal, ibadah, ya, dengan melihat dia itu disandarkan kepada Allah, ya, nikmat-nikmat ini disandarkan kepada Allah, maka lihat kepada orang yang lebih bawah dari kita. Kenapa? Hatta ta'rifa qadra ni'matillahi 'alaika. Sehingga agar supaya kita ini mengetahui Allah juga memberikan nikmat kepada kita. Bi anna Allah faddalaka 'ala man dunaka ana wa amwal, harta-harta. Nahnu ma indana syai'. Kita enggak punya sesuatu. Sayyaratun model wahid wa tis'in, kata beliau. Mobil pun modelnya tahun 91-an misalnya. Wal bait asy-sya'biyyin. Rumah ya seperti apa adanya, yang populer lah, rumah biasa. Wa asya' katsira la nuhibbu an nakulahu. Annakulaha. Ya, banyaklah kata beliau, enggak perlu kita sebutkan di sini. Hal nahnul an, apakah sekarang kita ini law nadarna ila man huwa dunana, andaikan kita melihat kepada orang yang di bawah kita, man laisa indahu baitun, orang yang tidak memiliki rumah, wala zaujatan wala zaujatun, tidak punya istri, wala sayyaratun, tidak punya mobil, wala ta'amun, tidak punya makanan, bahkan yakfihi, cukup untuknya. Hal nandur lil awal awsani, apakah kita lihat kepada orang yang pertama yang tadi mewah-mewah itu, atau yang kedua? Maka jawabannya lisani, lihat kedua. Hatta na'rifa anna Allah an'ama alaina bi syai'in, sehingga kita sadar Allah juga telah berikan sesuatu kepada kita. Wal muhim anna hadhihi qa'idatun, maksudnya ini adalah kaidah. Dzakaraha an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya. Wa hadhihi haqiqatun, dan ini hakikatnya. Ya, ini nyata. Yan bagi lil insan an yabni halahu alaiha. Sepatutnya seorang itu ya membangun sepatutnya seorang itu bangun kondisinya ini berdasarkan hal ini. Yang kedua, yang terakhir,
husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga petunjuk tentang baiknya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Annahu idza dzakara al-amra atau al-hukma dzakara ta'lil. Beliau kalau menyebutkan suatu perkara atau suatu hukum, beliau sebutkan juga alasan-alasannya. Walidzikri ta'lil, karena dengan menyebutkan alasan-alasannya faidatan, ada 2 faidah minimalnya. Al-faidatul ula, faidah yang pertama ziyadatu tuma'ninah, ya, lebih menambahkan ketenangan, tuma'ninah. Insan idza alima al-hukma wa alima hikmatahu yazdadu tuma'ninatan. Seorang itu kalau mengetahui suatu hukum dan juga dia mengetahui hikmahnya, maka akan lebih bertambah ketenangannya, tumakninanya. Wa in kana al-mu'min saufa yuslimu li amrillahi wa rasulihi. Walaupun ya seorang yang beriman dia akan tetap menerima, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ya. Alimal hikmah am lam ya'lam, dia mengetahui hikmahnya ataupun tidak mengetahuinya. Lakin kullama alimal hikmah izdada tuma'nina. Akan tapi sekali lagi, jika dia mengetahui hikmahnya, maka ini lebih menambahkan ketenangan bagi dirinya. Walihada, oleh karena ini, lama gharasan Rasul sallallahu alaihi wasallam jaridatan rutbatan ala qabrain. Ya, suatu kisah ketika Rasulullah tancapkan pelepah kurma basah di atas 2 kuburan. Ya. Wa sahabatu uskila alaihimul amr. Para sahabat perkara ini membingungkan mereka. Lima zakanat rutbatan. Kenapa? Ada apa dengan pelepah kurma yang basah? Yuriduna an yatabayyanu al-hikmah. Maksudnya apa? Mereka itu ingin tahu hikmahnya. Para sahabat ingin tahu hikmahnya. Ya, ala kulli hal, seorang beriman memang standar utamanya jika datang perintah Allah dan Rasulnya, maka sami'na wa ata'na. Tahu hikmah atau tidak tahu hikmahnya itu nomor belakangan. Ya, nomor 2. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, ya, dalam surah Al-Baqarah, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang mati? Awalam tu'min ya Ibrahim. Apakah engkau tidak beriman Nabi Ibrahim? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah. Kan tapi ini hanya untuk lebih menenangkan hati. Jadi hikmah itu, urusan mengetahui hikmah atau tidak itu nomor berapanya. Orang yang beriman sami'na wa ata'na. Kalau tahu hikmahnya alhamdulillah, semakin yakin, itu saja. Tidak mengetahui kalau ini benar datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia tetap menjalankannya. Itu seorang yang beriman. Wal faidatu atsaniyatu li dzikril illah, dan faedah yang kedua dengan alasan disebutkannya ilah sebab itu bayanu samu syariah. Bayanun samu syariah. Penjelasan tentang tingginya syariat ini. Wa annaha la yumkin an tahkuma bil ahkam illa bihikamin. Bahwasanya tidak mungkin ditetapkan suatu hukum kecuali di sana itu ada hikmah-hikmahnya. Iktadat dzalika, yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut. Dan ini pasti ya. Ya, karena kita yakin setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti membawakan kebaikan. Kita tahu ataupun tidak tahu hikmahnya, itu pasti. Dan setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mesti membawa mudarat. Ya, itu mesti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan suatu yang mendatangkan mudarat kepada manusia, tidak mungkin. Dan ini harus diyakini, dan ini bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.